sudah sering sekali dibaca, terutama di waktu pagi dan sore hari. Nah, saya artikan ini Bapak Ibu, supaya kita ketika membaca itu benar-benar dari dalam hati gitu. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabb di sini maknanya adalah Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mendidik kita, Tuhan yang memberikan kita rizki, Tuhan yang memberikan kita kesehatan, Tuhan yang menyembuhkan ketika kita sakit, Tuhan yang kelak juga akan mematikan kita. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Nah, ini sudah sudah kita ucapkan sejak kita itu belum terlahir ke dunia. Ketika kita ditanya alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, bersyahadat kita, menyaksikan bahwa kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang harus kita sembah, yang harus kita mintai pertolongan. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini hadir di muka bumi ini itu bukan hadir dengan sendiri, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Kita harus sadar juga bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kalau hamba berarti kita harus patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na, taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Jadi ini kembali lagi ke perjanjian. Kita itu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan Allah ini adalah sebagai Roh. Nah, makanya ketika kita terlahir ke dunia ini, kita membawa potensi fitrah, potensi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, maka perjanjian yang sudah kita sampaikan kepada Allah ini harus kita jaga sekuat tenaga. Jangan sampai iman ini yang sudah dikaruniakan oleh Allah dalam diri kita itu menurun, hilang, sehingga kita mati kelak itu menjadi orang-orang yang tidak ada iman di dalam dada kita, dan kita menjadi orang yang su'ul khatimah. Jadi harus dijaga itu sampai nanti kita mati. Entah kapan matinya kita. Kemudian a'udzubika min syarri ma shana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Nah, jadi setiap manusia itu kan punya potensi untuk melakukan perbuatan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu ada dua potensi Bapak Ibu, potensi untuk melakukan perbuatan baik, potensi untuk melakukan perbuatan buruk. Fujur itu perbuatan buruk, takwa ini perbuatan baik. Nah, ini selalu berperang dalam diri kita. Nah, kapan berperangnya? Ya kapan saja. Apa yang menyebabkan peperangan itu? Ya karena ada ketakwaan, kemudian yang kedua ada nafsu. Nah, nafsu ini yang menyuruh kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Jadi kita punya hawa nafsu. Makanya harus kita perangi sehingga nanti tidak mendominasi di dalam diri kita. Kita menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang takwa. Nah,
Oleh karena itulah maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kejelekan-kejelekan. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Nah, jadi kita ini kan hamba yang sebetulnya itu sudah menerima karunia nikmat dari Allah itu sangat-sangat banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung. Seandainya menghitung pun itu kita tidak cukup ya, kita tidak cukup waktu, tidak cukup apapun gitu untuk menghitung nikmat Allah ini. Karena saking banyaknya yang diberikan kepada kita, baik nikmat yang melekat maupun yang tidak melekat. Nikmat yang melekat apa ya? Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Mata kita bisa melihat, hidung kita bisa mencium bau. Coba kalau kemarin saya nggak bisa mencium bau, Pak. Panik dong, ya pasti. Tapi saya punya rumus, saya yakin dengan istinsyak akan segera mencium bau. Ketika saya wudhu, saya istinsyak, saya keluarkan. 2 hari saya konsul ke dokter saya, Bu, saya 2 hari sudah bisa mencium bau. Bagus, Pak. Apa terapinya? Istinsyak. Air itu masukkan ke dalam hidung, keluarkan. Cepet banget. Jarang yang 2 hari sudah bisa mencium lagi. Kemudian yang berikutnya, wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosaku. Nah ini tadi. Jadi setiap manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Ini harus kita akui. Kita makhluk yang sering sekali melakukan perbuatan dosa. Karena memang itu karakter manusia. Faghfirli, maka dari itu ampunilah aku. Nah ini mulai kita mengajukan permohonan kepada Allah, yaitu untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang kita perbuat. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Nah, ini hendaknya kita baca tiap pagi dan tiap petang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, wa man qalaha minan nahari. Barang siapa mengucapkannya pada siang hari, muqinam biha, dan meyakininya, famata min yaumihi qabla ayyumsiya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Jadi kalau pagi hari kita membaca Sayyidul Istighfar dan qadarullah, misalnya siangnya kita meninggal dunia, maka insya Allah kita akan termasuk dari ahlul jannah. Wa man qalaha minal laili, dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan meyakininya, famata qabla ayyusbiha, lalu dia mati sebelum waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Begitu juga kalau kita mengucap pada petang atau sore hari kalimat Sayyidul Istighfar ini, maka ketika kita mati pada malam harinya sebelum pagi, maka kita juga akan termasuk dari golongan ahlul jannah.